Serangan bertubi-tubi KKB, TNI Polri hangus terbakar. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terlibat baku tembak dengan TNI Polri di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Sabtu siang 18 Februari 2023. Mereka juga dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Sekitar pukul 12.50 WIT terdengar letusan senjata api sebanyak 1 kali dan terlihat asap tebal dari arah tower Telkomsel Ilaga, dan tim gabungan melakukan respon ke sumber asap berasal, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo kepada wartawan Sabtu. Tim gabungan TNI Polri lantas mengecek lokasi timbulnya asap. Setibanya di sana, aksi baku tembak tak bisa dihindari. Meski begitu, dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sampai saat ini di Kampung Nipolorumi, tim gabungan mendapat tembakan dari KKB dan tim langsung melakukan tembakan balasan ke arah tembakan. Tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak ini, namun adanya kerugian material di mana KKB melakukan pembakaran sebuah rumah di samping tower Telkom. Saat ini, personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputaran kota Ilaga, ujarnya. Kepala Polres Puncak, Kompol Inyoman Punia, menambahkan pihaknya belum bisa melakukan olah TKP buntut kondisi yang belum memungkinkan. Dia memastikan kondisi rumah yang dibakar KKB dalam keadaan kosong karena sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Kerugian material ditaksir mencapai 350 juta. KKB kian berulah lagi. Perintah tegas Panglima TNI Yudo Margono. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menebar ancaman untuk KKB Papua setelah kelompok bersenjata itu membakar SMK Negeri Oksibil Papua. Ancaman Panglima TNI Laksamana Yudo Margono itu ditebar karena menurut tidak ada toleransi terhadap mereka yang mengganggu keamanan dan keselamatan warga Papua. Sebagai bentuk tindak lanjut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun menggelar pertemuan dengan DPR tak lama setelah kunjungan dari Papua. Langkah apa yang bakal diambil Laksamana Yudo Margono semakin membuat penasaran setelah ia minta mengadakan rapat tertutup dengan DPR. Komisi 1 DPR RI memutuskan menggelar rapat tertutup dengan TNI saat pembahasan situasi Papua dan alat utama sistem senjata alutsista di Kompleks DPR RI Jakarta. Adapun permintaan itu dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Awalnya, Yudo menuturkan bahwa nantinya dirinya berjanji bakal menjelaskan soal situasi Papua dan alutsista sesuai RDP bareng DPR telah selesai. Izin Ibu Ketua dan para anggota kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar, ujar Yudo dalam RDP bareng Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel, Laksamana Yudo Margono minta rapat tertutup saat bahas situasi Papua dan alutsista bareng DPR. Mendengar hal itu, Ketua Komisi 1 DPR RI, Miotia Hafid, menyetujui rapat bersama TNI digelar secara tertutup. Pasalnya, TNI lebih mengetahui alasan RDP untuk digelar secara terbuka atau tertutup. Tertutup ya, kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan, jawab media.
Setelah beberapa hari meninjau wilayah rawan KKB Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya memberikan perintah terbaru. Ia memerintahkan seluruh jajaran TNI Polri untuk mengambil sikap tegas kepada KKB Papua yang mengganggu kedaulatan NKRI. Hal itu diungkapkan Yudo saat berkunjung ke Koarmada 3 Sorong bersama Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Sudah dari awal TNI Polri baru tegas dan humanis saat menjalankan tugas, ujar Yudo kepada awak media di Sorong, Papua Barat Daya. Untuk apa TNI Polri terus harus tegas kepada oknum yang terus merongrong kedaulatan bangsa di tanah Papua? Tegas kepada yang mengganggu keselamatan bangsa, pembangunan, dan mengganggu masyarakat, ucapnya. Sementara TNI Polri harus lebih humanis kepada masyarakat yang ingin bersinergi untuk membangun tanah Papua. Ini adalah Papua yang memiliki budaya dan masyarakat pun ingin menuju kesejahteraan rakyat, jelas Yudo. Kemudian bisa bersama mengawal putra-putrinya bisa cerdas berpendidikan, sehingga masyarakat bisa mewujudkan cita-cita dalam hidup nyaman dan beraktivitas di atas tanah Papua. Bagi kelompok yang ingin mengganggu masyarakat dan memisahkan diri dari Indonesia, maka TNI Polri harus tegas kepada mereka, tuturnya. Yudo menambahkan, tugas pokok TNI Polri di tanah Papua ke depan juga dilindungi oleh undang-undang di internal